Tiba-tiba beberapa asisten Joseph ini menyadari bahwa beton basah tersebut telah menghancurkan peti mati akrilik yang digunakan oleh Joseph Webero tersebut. Tapi sayangnya ketika Joseph diangkat ke atas permukaan, nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Rio di sini, dan kali ini kita akan membahas mengenai aksi-aksi para pesulap yang gagal ketika di atas panggung dan berujung maut. Dari pembahasan yang akan kita bahas hari ini tuh kayaknya agak serem banget ya. Jadi untuk itu mohon dipersiapkan mentalitinya dan juga keberaniannya untuk melihat video-video yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita menceritakan dan juga membahas mengenai aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh para pesulap-pesulap di seluruh dunia, terlebih kita akan membahas mengenai arti dari sulap itu sendiri ya. Sulap merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan berbagai seni dan juga ilmu terapan untuk menghasilkan sebuah pertunjukan yang sangat menakjubkan. Tak jarang banyak sekali penonton yang dihipnotis oleh para ilusionis ini ketika menjalankan aksinya di atas panggung. Biasanya nih, ketika kita berbicara tentang sulap, ini erat kaitannya dengan dunia magic, di mana magic ini memiliki definisi, yakni sebuah kekuatan mempengaruhi atau merubah sebuah event dengan menggunakan kekuatan atau tenaga misteri, atau lebih kenal dengan istilah supranatural. Kalian sendiri percaya nggak sih dengan adanya magic dalam sebuah pertunjukan sulap? Coba aku pengen tahu tanggapan kalian di komen bawah ini ya. Seperti yang sering kita saksikan di tayangan-tayangan televisi atau di acara-acara off-air atau bahkan di pinggir-pinggir jalan yang menghadirkan seorang pesulap, kebanyakan para pesulap tersebut menggunakan trik-trik muslihat yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum acara tersebut digelar. Kemudian mereka tampilkan kembali sebagai sebuah hiburan. Namun, kadang-kadang tidak semua pertunjukan berjalan dengan mulus dan juga lancar. Hal-hal yang membuat mereka gagal mungkin saja kurangnya persiapan atau mungkin ada miskomunikasi antara kru yang bertugas dan juga ilusionis yang melakukan pertunjukan di atas panggung tersebut. Sehingga bisa dibilang pertunjukannya gagal dan mengakibatkan kesalahan yang cukup fatal. Seperti halnya aksi-aksi dari para pesulap yang sempat melakukan kegagalan di atas panggung dan berakibat fatal yang tentunya akan kita bahas pada hari ini. Daripada lama-lama, langsung saja check it out! Aksi pertama datang dari seorang ilusionis terkenal asal New York, yakni David Blaine. David Blaine merupakan seorang ilusionis yang sering sekali melakukan aksi-aksi yang cukup membahayakan. Namun, setelah berhasil melakukan sejumlah aksi-aksi yang membahayakan, ia pun pernah mengalami kegagalan dalam aksinya menahan nafas dalam sebuah tangki bola besar yang terisi air penuh. Saat itu, Blaine memulai aksinya dengan tinggal di dalam tangki selama 8 hari di Lincoln Center, New York. Setelah berhasil melakukan aksi awalnya tersebut, pada tanggal 9 Mei 2006, ia melakukan sebuah aksi di sebuah tangki akuarium yang besar selama 8 menit 58 detik, sambil melepaskan rantai borgol yang mengikat di dalam tubuhnya. Dan pada saat itu, Blaine hanya mampu menahan nafas di dalam air selama 7 menit 8 detik. Ketika itu, kondisi Blaine mulai terlihat kepayahan. Badannya menggigil seperti kejang-kejang dan juga mengeluarkan gelembung-gelembung air di dalam tangki tersebut. Dan akhirnya pelatihnya mengirimkan penyelam profesional untuk menyelamatkan David Blaine yang sedang terlihat kepayahan tersebut. Meskipun aksinya gagal, alhamdulillahnya Blaine ini masih bisa diselamatkan guys. Oke guys, daripada penasaran, daripada lama-lama, langsung saja kita saksikan videonya bareng-bareng. Yuk, check it out! Nah, bisa kita lihat ya, ini David sudah mulai tenggelam ke dalam sebuah tangki yang terisi air penuh. Oh, tangan dan kakinya diborgol kayaknya ya guys ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa di atas akuarium tersebut ada 2 orang penyelam profesional yang sudah standby memantau kondisi David di dalam tangki air tersebut. Nah, David terlihat tenang awalnya ya. Kok saya yang jadi panik sendiri gitu ya. Waduh.
Bisa kita lihat bareng-bareng ya guys, di sini David sudah mulai kesulitan untuk bernafas dan kayaknya sih ini udah sesak ya, sampai udah kejang-kejang. Mungkin oksigen yang masuk ke dalam otaknya atau ke dalam tubuhnya berkurang sehingga mengakibatkan David ini kejang-kejang guys. Gua nggak bisa bayangin ya guys kalau gua jadi David terus ya terjadi hal seperti ini. Dan untungnya ini langsung dievakuasi guys. Coba kalau misalkan telat dievakuasi, nyawa David bisa melayang guys. Seram. Serem banget gak sih Cup? Kalau gue sih seremnya. So much by the support of everybody from New York City and from all over the world. This was a very difficult week, but you all made it fly by with your strong spirit and your energy. Thank you so much, everybody. Nah, nampaknya David mengucapkan banyak terima kasih atas support yang sudah diberikan langsung oleh para penonton yang hadir ketika itu. Bersyukur David bisa diselamatkan dan kita berharap bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di aksi-aksi selanjutnya. Pada tanggal 7 April 2016, Marcin diundang di salah satu stasiun TV dalam acara Question for Breakfast. Ketika itu Marcin diminta untuk melakukan aksi sulap. Dalam trik sulapnya, Marcin meletakkan paku di salah satu kantong kertas yang sudah disiapkan. Kemudian ia mengacak keempat kantong kertas tersebut dan ia meminta kepada presenter Marzena untuk memecahkan salah satu kantong dengan tangannya. Kayak gini nih. Bak! Namun sayang sekali berakhir dengan bencana. Ketika itu kantong yang dipukul oleh Marzena itu ternyata berisi paku, sehingga paku tersebut menancap ke dalam tangan presenter Marzena. Untungnya tangan si Marzena tersebut itu lukanya nggak terlalu parah-parah banget guys, sehingga tidak perlu melakukan operasi atau sebagainya. Bahkan pada saat itu Marzena membela Marcin dengan mengatakan bahwa Marcin tidak bermaksud untuk menyakitinya. Nah guys, mungkin di antara teman-teman penasaran aksinya seperti apa. Langsung saja yuk kita lihat video. Jest ostry. No. Będzie mniej boleć. Jak wpuściliśmy? No ładnie. Za chwileczkę każdy z nas losowo wybierze jedną torbę. Zanim to zrobimy, ja zamieszam, tak żebyście... Ja nie chcę tej z gwoździem. Nie chcesz tutaj zbudzić? Marzenka, Nie. ciesz się, że on na tym każdy siadać nie każe. Doskonale. Słuchajcie, w taki oto sposób rozwalamy po kolei. Że jedna dziurka. Zrobimy tak, zrobimy na 3, dobrze? Uważaj. Raz, dwa... Oh shit man. Gue gak bisa bayangin guys kalau gue jadi presenternya, gue mungkin udah ngamuk-ngamuk kali ya. Itu sisa-sisa rambutnya udah gue cukur kali ya. Gila sih. Parah. Oke, next. Pesulap berikutnya yang pernah mengalami kegagalan ketika saat melakukan trik magic adalah Joseph W. Burroughs. Joseph W. Burroughs atau yang lebih dikenal dengan Amazing Joe, ketika itu menampilkan sebuah trik magic buried alive atau dikubur secara hidup-hidup. Ketika itu Joe dimasukkan ke dalam sebuah peti akrilik transparan, di mana peti mati tersebut dibuat langsung oleh timnya sendiri. Setelah memasukkan peti tersebut, kemudian krunya bergegas untuk mengubur hidup-hidup dengan menggunakan tanah dan juga beton basah. Tiba-tiba beberapa asisten Joseph ini menyadari bahwa beton basah tersebut telah menghancurkan peti mati akrilik yang digunakan oleh Joseph W. Burroughs tersebut. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mengangkat ke dalam permukaan. Tapi sayangnya ketika Joseph diangkat ke atas permukaan, nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi.
Dan itulah kejadian yang sungguh sangat disayangkan akibat kelalaian dari petugas atau timnya mungkin ya. Oke, next. Pesulap berikutnya yang menjadi korban atas sulapnya sendiri adalah pesulap asal Jerman yang populer di awal abad 20-an. Pesulap tersebut bernama Simon Neuberger. Pria ini juga dikenal dengan julukan The Great Lafayette. Pada saat itu, Lafayette sedang mengisi acara di Empire Place Theater, tepatnya di Edinburgh sekitar tahun 1911. Kebakaran tersebut diakibatkan oleh adanya kesalahan teknis pada lampu yang berada di bawah panggung. Satu set peralatan sulapnya habis dilalap oleh si jago merah. Penonton mengira bahwa hal tersebut adalah bagian dari pertunjukan yang dihidangkan oleh Lafayette. Namun kenyataannya, hal tersebut merupakan sebuah insiden yang tidak pernah disangka sebelumnya. Lama-lama api tersebut menjalar begitu besar dan membuat penonton panik ketakutan. Pada saat kebakaran terjadi, sebetulnya Lafayette ini sempat melarikan diri. Namun, tiba-tiba dia berpikir untuk kembali dengan tujuan menyelamatkan singanya yang masih berada di studio. Naas, justru pada saat itu Lafayette ikut terbakar dan dinyatakan meninggal dunia. Kejadian naas berikutnya yakni dialami oleh salah satu pesulap asal Amerika yang bernama Roy Joseph Gilbert Rayson de la Genesta. Roy dan Joseph, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Genesta, adalah seorang pesulap Amerika yang terkenal dengan trik meloloskan diri dari tong yang berisi air. Sayangnya pada tahun 1930 aksinya tersebut gagal karena kaleng yang digunakan pada saat itu ternyata penyok sehingga menyebabkan ruang gerak di dalam itu terbatas, bahkan sangat terbatas, dan Genesta tidak mampu untuk melarikan diri. Karena pada saat itu keadaannya memang benar-benar sulit untuk bergerak, apalagi untuk melarikan diri. Mungkin pada saat itu dia berpasrah karena memang tidak ada upaya lagi yang bisa menyelamatkannya dan tenggelam ke bawah. Masa ke atas? Kalau ke atas namanya terbang. Nah, itulah beberapa aksi dari pesulap dunia yang gagal untuk dimainkan. Setiap trik yang dilakukan oleh pesulap tentunya memiliki resikonya masing-masing dan cenderung membahayakan. Sehingga sedikit kesalahan fatal akan berdampak buruk hingga bisa mengakhiri nyawa seseorang. Memang yang namanya takdir itu sudah digariskan langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun keselamatan adalah hal yang paling penting dalam sebuah pertunjukan. Dan semoga kejadian-kejadian ini tuh tidak terulang kembali untuk para pesulap-pesulap yang lainnya atau bahkan para pesulap-pesulap generasi baru ya. Dan tentunya Rio pribadi pengen ngucapin thank you so much buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk support terus Rio, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan tentunya buat teman-teman yang punya masukan next video enaknya bahas apa, teman-teman boleh langsung komen aja di bawah ini ya. Sekali lagi, thank you so much. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam sukses. Pulang.